Oke teman-teman, selamat malam semuanya. Ada yang nggak sabar nggak nungguin info session. Ya karena waktu udah 19.15, kita bakalan mulai info session lab jurusan informatika pada malam hari ini. Mana-mana tepuk tangannya? Mau tepuk tangan dong. Ayo, ayo ramen. Nah, nggak afdol nih kalau misalkan aku mimpin info session pada malam hari ini cuman sendiri. Kita panggil partner kita. Ayo, Mas. Eh, tenang, Mas, tenang. Karena di info session lab jurusan informatika kali ini, Mas nggak sendiri kok. Aku bakal nemenin Mas di nanti. Kayak gitu. Tepuk tangan, teman-teman semuanya. Tepuk tangan. Ayo, emang tepuk tangan, guys. Mas yang satu ini kok lucu banget. Kayak seseorang gitu. Siapa Wow. tuh, Mas? Nah, langsung aja mulai. Langsung mulai, 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 Mas. Mas operator, mulai, mulai. Oke, boleh, mulai. Tapi kayaknya kita belum kenalan deh. Oh iya lagi. Ya udah, kita kenalan dulu. Bareng-bareng, Oke, Jan. Bareng, Jan. Hitung. oke. Satu, Satu, dua, dua, tiga. tiga. Kita Kita dari dari aja. Ajan. Aku Alex dari Dan aku Informatika Dejan. 2021. Dan aku Dejan dari SI 2022. Selama beberapa waktu ke depan kita bakalan nemenin kalian seputar lab jurusan Informatika. Betul banget nih, Mas Alex. Nah, jangan lupa Oke. teman-teman untuk memperhatikan karena kita bakalan ada info menarik, hadiah menarik kalau ada. Eh, dan juga akan menjawab keresahan teman-teman terkait open recruitment dari lab jurusan Informatika. Ya, gimana Mas Dejan? Betul banget nih Mas Alex. Nah, mau langsung mulai aja apa gimana nih Mas? Sebelum mulai, kayaknya anak-anak belum tahu deh, kenapa sih ada info session pada malam hari ini. Sekarang tuh live jurusan informatika tuh lagi ada apa sih, Mas? Gitu. Nah, oke, masuk nih Mas Alex. Mungkin bisa di next slide-nya. Oke, jadi lab jurusan informatika itu lagi ngadain open recruitment nih Mas. Nah, Hmm, jadi gimana tuh Mas? jadi teman-teman kalau teman-teman lihat, teman-teman praktikum selama ini tuh kita diajarin sama kating-kating yang ganteng kayak aku, kayak Mas Dejan, iya nggak? Ya nggak, mana mana Yoi mana. Mas Alex. Responnya, respon dong. Respon ayo guys. Mas Alex yang paling ganteng di sini. Ayo guys, respon. Ya kan? Nah, lab informatika itu cuman tempat. Jadi, beberapa periode pasti asisten atau admin itu pada lulus. Akhirnya lab informatika jadi sendiri lagi tuh. Nah, Waduh, sedih. Kalau kok misalkan labnya sedih. sedih, labnya nggak ada regenerasi, labnya jadi bersarang. Bener nggak, Mas Dejan? Waduh, jangan sampai kalau gitu dong Mas Alex. Masa ya bersarang? Nanti ada sarang laba-laba jadi kalau teman-teman masuk ke lab informatika karena nggak ada admin yang ngurus, karena nggak ada praktikum, jadi nanti teman-teman digigit laba-laba jadi Spider-Man. Wih, siapa yang mau jadi Spider-Man? Ih, aku. Nah, gitu. Jadi kita lagi we are hiring, kita lagi oprek asisten sama admin biar teman-teman terjadi regenerasi untuk ngurus lab gitu. Ada yang ngurus secara harfiah ngurus labnya, ada yang ngajar praktikum biar teman-teman juga bisa praktikum. Nanti kan kalau misalkan nggak ada praktikum, teman-teman nanti dapat nilai E. Karena apa? Karena nggak ada praktikum. Nanti kalau teman-teman dapat nilai E, nilainya kecil, nanti akreditasinya turun. Nanti teman-teman jadi tambah sedih masuk UPN. Jangan dong kalau gitu Mas Alex. Masa kita sedih plus. Iya kan? Betul. Betul. Nah, langsung aja. Next, Kak. Operator. Apa tuh, Mas Dejan? Nah, karena itu
Maka it's your time to join us. Bener banget teman-teman. Yoi. Buat teman-teman yang mau gabung bersama kita, jadi Avenger-nya laboratorium, it's your time to join us. Yoi, Avenger gak tuh? Ayo emot guys, emot, emot, emot. Emot-emot guys, emot guys. Nah, pada acara pada malam hari ini kita bakalan ngapain aja sih Mas Dejan? Apa aja sih yang bakal kita bahas? Nah, oke, kalau gitu aku jelasin dulu ya ke teman-teman dan Mas Alex, apa aja nih yang bakal kita bahas di info session kali ini. Oke, jadi yang pertama itu kita bakal ngebahas tentang asisten sama admin. Terus yang kedua, kita juga bakal ngebahas benefitnya nih, apa aja yang kita dapetin. Lalu yang ketiga, yang pasti kita butuh testimoni nih dari teman-teman asisten maupun yang udah lulus. Lalu juga ada kita mau nge-share momen-momen kita pas jadi selama jadi asisten kayak gitu. Dan yang terakhir yang paling ditunggu-tunggu yaitu Q&A. Benar Gitu Mas banget. Alex. Jadi nanti teman-teman yang masih, aduh, katanya kalau jadi asisten capek. Aduh, katanya kalau Nah, jadi admin lelah. Aduh, nah, gimana ini caranya daftar? Nah, itu bakalan kejawab di itu info session dia. pada hari ini. Bener nggak Mas Dejan? Bener banget nih Mas Alex. Mas katanya bisa ambil keyboard enggak ya kalau jadi asrep? Waduh. Ayo lanjut next, Waduh, next, waduh. Next, next ya guys, next. next. Nah, mungkin Oke. untuk sesi kali ini aku serahin ke Mas Dejan. Oke, terima kasih ya Mas Alex. Jadi gini guys, kalau kata Najwa Shihab, hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan. Tanpa pendidikan, Indonesia tidak mungkin bertahan. Indonesia aja guys, tanpa pendidikan nggak mungkin bertahan. Apalagi lab jurusan informatika. Iya nggak Mas Alex? Benar banget. Kalau misalkan nggak ada pendidikan, nggak ada praktikum, nanti bersarang terus jadi laba-laba, terus jadi Spiderman. Wah, Aduh. janganlah kalau gitu. Nah, itulah kenapa kita membutuhkan regenerasi. Kayak gitu teman-teman. Oke, mungkin bisa di next, Mas Operator. Oke, kalau gitu mungkin aku boleh nggak nih Mas Alex ngejelasin fun fact apa aja yang ada selama menjadi asisten. Boleh banget Mas Dejan. Biar teman-teman bisa jadi, aduh aku pengen jadi asisten, aku pengen jadi asisten. Itu dia Mas Alex. Oke, jadi asisten itu apa sih? Nah, asisten itu adalah orang-orang yang tulus, yang rela mengorbankan waktunya buat ngampu kelas praktikum. Iya nggak Mas Alex, kita tulus. Benar banget. Makanya kalau teman-teman punya pacar asisten laboratorium, dijamin orangnya tulus. Itu dia Mas Alex. Nah, fun fact yang lain nih, yaitu yang pertama nih, ketika teman-teman jadi asisten, teman-teman bakal mengajar kelas praktikum. Nah, kalau dari Mas Alex sendiri nih, ada nggak pengalaman-pengalaman seru pas lagi ngajar kelas praktikum, Mas? Wah, banyak banget, Dejan. Eh, Pengalaman seru salah satunya ya, ketika kita ngajarin sesuatu yang mereka nggak paham. Terus ketika mereka minta tolong atau error, terus kan kita kayak, sini, Mas ajarin. Ya kan? Terus mata mereka itu ketika tersolve itu, kebahagiaan yang nggak bisa diukur dari materi. Benar nggak Mas Dejan? Wah, bener banget tuh Mas Alex. Kapan lagi kan kita ngelihat doi senyum setulus itu, ya nggak Mas Alex? Waduh, kok doi Dejan? Waduh, Aduh. waduh. Ada apa lagi Oke, Mas Dejan? terus, nah, aku lanjutin ya Mas Alex. Fun fact kedua, yaitu kita dapat membuat soal dan mengoreksi soal. Nah, ini salah satu yang aku suka nih, karena kita dengan membuat soal, kita bisa mengeksplorasi lebih besar lagi. Kayak gitu Mas Alex. Betul, betul, betul. Lalu yang ketiga ini ada berkoordinasi dengan dosen teori untuk relevansi materi. Nah, ini juga salah satu yang aku suka karena kita bisa jadi deket nih Mas sama dosen-dosen teori kita. Gitu. Kalau Mas Alex ada pengalaman nggak di sini? Kalau misalkan berkoordinasi dengan dosen, karena kita ngobrol waktu itu jarkom ya sama Pak Desianto, jadi kita tuh dikenal sama Pak Desianto gitu loh.
Dan ada privilege-nya sendiri yang nggak akan aku spill di sini ya, nanti aja ya. Oke deh kalau gitu. Yang tahu-tahu aja ya Mas Alex ya. Pokoknya kalau jadi asisten ketemu dosen, dosennya kenal, pokoknya itu ada privilege, gitu. Tadi aku lihat ada Nah, itu ini dia. Pak Heri Prapcoyo jadi dosen. Ikut ke sini. Mungkin bisa tanya Pak Heri langsung. Halo Pak Hari. Oke, Boleh aku lanjut lanjut Mas kalau Diza. gitu ya Mas Alex ya. Boleh, boleh. Oke, yang keempat itu ngadem di lab dan ruang asisten. Nah, ini nih salah satu yang aku paling suka, Mas. Ngadem, Mas. Itu dia, Mas. Ya bener banget tuh. Kalau misalkan Kalau teman-teman dari Mas Alex panas, sendiri gimana nih? iya, ngadem-ngadem itu kepake banget. Misal teman-teman suntuk, panas, aduh pengen ngerjain tapi di distrik banyak anak-anak jurusan lain gitu kan. Atau mau di Wah, kafe-kafe tapi mahal gitu. Kalau kalian jadi asisten atau jadi admin, kalian bisa ngadem di lab sama ruang asisten. Dan itu dia. biasanya di ruang asisten itu udah ada minuman yang disuplai sama orang-orang tulus tadi. Jadi kalau misalkan panas, udah ada AC, ada minumannya gratis, tinggal nyeduh kan. Udah gitu ada TV segede gaban gitu kan. Pokoknya teman-teman jadi lebih produktif deh. Bener banget, Mas Alex. Oke, kalau gitu ku lanjut ya. Yang kelima itu di chat praktikan karena codingannya error. Nah, ini aku juga sering banget nih ngalamin. Dan kalau aku sih nganggapnya seru ya, karena untuk aku yang jarang di chat, nah jadi menambah yang di chat. Gitu, Mas Alex. Mm-mm. Itu kalian juga bisa manas-manasin teman kalian yang jomblo gitu. Kalian Waduh. diemin terus nanti tinung tinung. Nah, padahal Nah, praktikan lagi ngechat. Mau waduh. dong, bener Mau gitu. dong di chat sama Mas Alex. Au, Waduh. waduh. Sejat Miko, nanti chat aja ya, ada CP-nya ya, gampang. Ada waktunya, guys ya. Oke, terus yang keenam, ini nih. Dapat uang. Ini nih Mas Alex nih. Ini nih, money Mas Alex. Karena kalau kalian ngajar tuh, kalian per kelasnya tuh dibayar gitu loh. Jadi kalau kalian makin banyak ngajar, makin banyak uangnya gitu. Walaupun sebenarnya uang ini bukan tujuan utama, karena Betul, betul. asisten itu adalah orang yang tulus tadi, iya nggak Mas Dejan? Betul banget Mas Alex. Kita tulus kok. Itu dia. Uang Nah, itu bonus, terus uang itu bonus. betul-betul. Bonus aja teman-teman. Nah, lanjut ya Mas Alex ya. Boleh, boleh. Nah, yang ketujuh itu ketemu cutting suhu dibantuin nugas. Nah, ini nih. Bantuin dong, Itu dia. Ya bener banget. Soalnya kalau misalkan nongkrong di ruang asisten itu nanti bakalan sering ketemu sama kating-kating yang udah di atasnya. Biasanya kalau nggak diajarin, dikasih akun sepadanya. Mas Dejan Waduh. udah ketemu sepuh belum? Wah, aku so far yang sepuh yang aku temuin baru Mas Alex ya, teman-teman. Nanti aku mau Waduh. mencari dulu. Masih mencari. Kayak gitu. Aduh, ada Mas Alfatah. Mas Alfatah bisa di mute dulu, Mas Alfatah. Waduh, waduh. Apa Mas Alfat mau gabung? Nah, Nah, itu dia. Oke, lanjut kalau gitu ya. Yang kedelapan tuh ada relasi sepuh, dapat info survive, loker, info magang, sama tips skripsi. Wah, ini penting banget nih Mas Alex. Gimana nih Mas Alex? Gimana nih? bener. Ada pengalaman nggak? Ya, kalau teman-teman ada yang pernah diajar Bu Finsa, ada nggak? Itu salah satu dosen yang strict terhadap nilai. Jadi bukan killer ya, bukan killer. Jadi Bu Finsa itu Bukan, strict bukan. terhadap nilai. Bagus ajarnya, aku juga suka. Strik ya Cuman, guys, strik. iya. Nah, ketika sering ngadem di lab tadi, sering ketemu orang asisten terus ketemu suhu, sering di ruang asisten terus ketemu suhu, itu tuh dikasih tips sama mereka yang udah lulus. Kadang kan asisten-asisten yang udah lulus itu masih sering nongkrong gitu loh, Dejan. Oh Terus gitu ngasih, ya. Iya sih terus Mas, ngasih benar-benar. Aku sering ngasih ketemu tuh. ngasih rekomendasi kayak ini kalau mau magang di sini gitu. Nanti kalau skripsinya mau enak kayak gini. Sampai-sampai ada salah satu temanku yang asisten itu di matkulnya Bu Vinska dia dapat nilai 90 dan tugasnya jadi contoh buat semua kelas gitu. Keren banget nggak sih? Ih, keren banget Mas. Mau di-spill nggak orangnya Mas kira-kira tuh? Ada lah di sini pokoknya.
Ada lah ya di sini ya Mas ya, pokoknya. Ya karena tadi Oke. karena relasi sepuh itu jadi ya nggak cuma tugas gitu, loker juga terus magang biasanya. Terus ya tadi kadang orang-orang aslep-aslep yang udah lulus itu balik lagi buat sekedar nyetor makanan gitu. Jadi kita kalau nongkrong itu ada makanan, ada minuman. Wah, enak banget kalau gitu Mas Alex. Yes, yes. Oke, Gitu aku gitu. lanjut ya, teman-teman. Terus yang poin ke-9 sama 10, fun fact-nya adalah kita bakal dapat teman ambis dan privilege kalau ketemu dosen kayak yang udah dijelasin sama Mas Alex tadi. Nah, itu tuh Mas Alex, fun fact yang ada ketika teman-teman jadi asisten. Bener banget, Deja. Nah, ini buat masalah privilege kalau ketemu dosen mungkin teman-teman belum ngerasain ya sekarang. Tapi ketika di matkul semester akhir, teman-teman mau minta tanda tangan buat laporan KP, teman-teman mau minta bimbingan ke dosen pembimbing, teman-teman udah sempro misalnya, pokoknya administrasi tugas akhir, teman-teman pakai seragam asisten laboratorium. Nah, yang ini nih yang sekarang aku pakai nih, itu Wah, itu wah itu pokoknya beda lah gitu, ada lebih ramah gitu. Iya, nah itu dia. makanya kalau teman-teman lagi di distrik, lagi di Bukit Teletabis itu ngelihat ada seragam asisten, nah itu biasanya aslep-aslep tingkat akhir yang mau merayu dosen dengan seragam asisten laboratorium. Nah, betul banget nih Mas Alex. Kayak aku juga butuh deh seragam asisten karena aku belum dapat nih kebetulan Mas. Wah ya Masih karena magang. Dejan Dejan masih belum setahun ya. Iya, betul Mas. Aku masih magang ya guys ya. Kalau udah setahun nanti dikasih seragam. Terus dapat teman ambis. Nah, ini dapat teman ambis juga temanku juga gara-gara asisten jadi dapat tim buat lomba, udah ikut lomba 2 kali atau 3 kali dapat uang juga. Nah, kadang kan kita bingung gitu nyari orang-orang yang mau, ya nggak sih? Ya nggak kerasa nggak Jan? Yang mau ambis gitu Betul nanti. banget sih Mas Alex. Kerasa sih. Iya, iya, Eh, iya. kalau orang-orang asisten kan notabene-nya akademik gitu, walaupun aku enggak ya. Hmm. Itu akhirnya ke bawah ambisnya gitu. Sesimpel kalau misalkan kita nggak ikut lomba juga kita bisa nanya-nanya tugas ke mereka. Gitu sih. Oke deh Mas Alex. Ini ada ngomong nih, Sujat Miko, aku ambis asal sama Mas Alex. Nah, Aduh, itu dia. Makanya aku jadi masuk curiga. asisten, guys. Ya curiga nih Jan. Sujatmi kondisi apa kok dari tadi rusuh Wah, banget ya? iya Mas. Waduh. Agak sus ya Mas Waduh. ya. Ya Waduh, gitu waduh, waduh. aja. Mungkin bisa lanjut ya. Ya, Nah, kalau tadi ada Najwa Shihab, sekarang ada admin tampan. Wih, saking tampannya lihat teman-teman, mukanya sampai disensor. Karena kalau nggak disensor, itu bisa-bisanya teman-teman kelepek-kelepek semuanya wah, terhipnotis. Hmm, bahaya sekali itu Mas Alex. betul, betul, betul. Teman-teman, teman-teman, teman-teman ingat nggak kalau kalau kita ngelihat muka Nabi Yusuf itu kita motong tangan itu nggak kerasa karena saking Wah, gantengnya. Nah ini kalau muka admin tampan ini nggak disensor, jangankan motong tangan itu pakai pisau itu. Itu teman-teman lompat dari gedung Patimura lantai 3 itu, wah nggak kerasa itu karena saking tampannya. gila, gila, Gitu. gila, gila, gila. Terus admin tampan bilang bersama Kuli membangun negeri, bersama admin praktikum kalian penuh seri. Nah, kira-kira Idih. tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan. Tepuk tangan guys. Ayo, emot, emot. Ewat, 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 ewat guys. Bisa potong-potong biaya, waduh. Waduh, waduh, Nanti, nanti, waduh, waduh, nanti kita waduh, coba. waduh, bahaya. Kok Waduh, agak bahaya? ya lanjut, lanjut. Lanjut ya guys ya. Rumcit udah mulai agak berbahaya ya, potong-potong biaya UKT nih. Waduh. Waduh. Oke, jadi kenapa sih bersama admin kalian praktikum kalian penuh seri? Penuh seri. Eh, Mas Dejan tahu nggak kenapa nih admin itu bisa membuat praktikum penuh seri? Nah, kenapa tuh Mas? Kira-kira. Penuh pomas. Aduh, ini ada yang ngechat penuh pomas. Penuh. Oh Waduh, iya, teman-teman, karena kapasitas cuma 100, mohon maaf banget ya. Jadi buat waduh. teman-teman yang nggak bisa hadir, yang nggak bisa ikut, yang mau ikut tapi nggak bisa masuk, mungkin nanti kita kasih
recordnya. Atau mungkin Betul teman-teman banget Mas yang Alex. buat teman-teman yang mau ngasih slotnya ke teman-teman yang lainnya juga boleh gitu. Kita tepuk tangan dulu buat antusiasme mahasiswa jurusan informatika, baik itu dari informatika maupun dari sistem informasi. Tepuk tangan dulu nggak, Jan? Wih, Tepuk tangan, keren tepuk keren tangan. keren keren Nah, keren keren. jadi apa sih admin itu? Ngapain sih admin itu? Kok bisa gitu admin itu bikin praktikum kalian penuh seri? Pertama, teman-teman pernah nyadar nggak sih ketika teman-teman praktikum ada orang nggak jelas datang rusak-rusuk ke belakang gitu kan, tiba-tiba benerin wifi atau tiba-tiba benerin kabel. Pernah nggak Mas Dejan lagi ngajar didatengin orang-orang kayak gitu? Kalau aku ya Mas ya, nggak pernah sih Mas. Soalnya yang ngedatengin lab aku itu admin ganteng Mas. Bukan orang nggak Waduh, jelas. admin tampan. Nah, Jadi jadi malu. admin itu adalah orang-orang yang nyiapin tempat atau nyiapin lab supaya proper gitu. Jadi ketika teman-teman praktikum itu tetap nyaman itu. Semisal PC-nya blue screen. Nah, itu admin yang ngehandle-nya, atau misalkan connection loss gitu kan. Nah, itu admin yang ngehandle-nya. Tapi kalau misalkan PC-nya nge-lag gitu. PC-nya udah tua. Ini monitor apaan nih? Monitor zaman Majapahit. Nah, itu kami angkat tangan. Wifi lelet Mas. Nah, itu kami angkat tangan. Itu kami angkat tangan. Waduh, waduh. It- itu urusan birokrasi. Itu karena bukan di ranah kami itu. Oke. Itu SMPP-nya error Mas. Nah, itu SMPP-nya error itu kami. Itu kita nanti problem solving. Boleh, Jadi boleh, boleh. karena admin itu harus codingannya error, Aslab itu bukan Nah, admin. Asep itu aku sujat Miko. Hmm, Beda-beda ya. jadi admin itu ya seputar urusan di lab aja gitu, yang hardware gitu. Ya software-softwarenya ya berhubungannya bukan sama adik tingkat gitu, tapi sama lab. Makanya di sini ditulis administrator lab adalah penghuni kampus yang suka nongkrong di lab. Kenapa? Ya karena kalau nggak nongkrong di lab, kita nggak ngecek lab gitu, kita nggak tahu gitu kondisi lab kayak gimana. Jadi kita itu adalah orang-orang yang sering nongkrong di lab gitu, orang-orang yang kalau misalkan kosong lab itu kita datang, kita cekin satu-satu gitu. Nah, mereka bertanggung jawab kalau penghuni lab ngambek. Nah, jadi di di Patimura itu angker ya. Kamu tahu nggak Jan kalau di Patimura angker? Emang iya ya, Mas? Angker itu di 42 ujung itu ada penghuninya. Jadi kadang kalau dia Waduh. ngambek, ya kalau dia ngambek itu PC itu tiba-tiba rusak gitu kan, internet tiba-tiba hilang. Aduh, aku kangen admin tampan, aku pengen lihat admin tampan. Terus dia caper biasanya gitu. Jadi admin lab itu ya tadi berhubungan dengan hal-hal seperti itu. Jadi, nah fun fact-nya pertama jadi penghuni lab terus dibayar. Ya sama sih kayak asisten. Uangnya itu bonus aja sih. Keuntungannya itu bertemu Alex. Nah, Kenapa itu dia, ketemu Mas. ketemu Mas Alex keuntungan loh? Kalian mungkin yang informatika mungkin pernah ngerasain selama kaderisasi kalian ketemu aku kan, tapi nggak abis kaderisasi kalian jarang lihat aku. Kenapa? Ya karena aku nongkrong di lab, bener nggak Mas Dejan? Bener Double banget, Mas Alex. double assistant sama admin bisa kak Mas? Bisa banget, maba ganteng. Jadi aku kan jadi admin, aku jadi asisten juga. Privilege-nya double double gitu, uangnya double double. Waduh. Enggak, tapi kita kan tulus ya, Mas Alex. Nah, itu bonus, ingat ya, Oh Mas? iya bener, Bonus. sorry, tulus Bonus, nggak ada. bonus, Mas. Aduh, maba ganteng ini mancing terus nggak ada. Kita Suka kita mancing tulus. nih. Parah, parah. Aduh, untung makasih Mas Tejan udah mengingatkan. Bener, kita tulus, kita Tenang, nggak Mas. ada. Tenang. Capeknya double, enggak. Kita mah tulus. Oke, lanjut. Benerin jaringan dan komputer yang ada di lab kalau rusak. Nah, bener banget teman-teman. Semisal kayak kemarin ketika UTBK, kita standby gitu, admin-admin tuh standby. Kita standby terus ngeliat gitu. Oh, ini jaringannya unplug. Oh, ini jaringannya eh entar unplug, no internet akses sama centang merah gitu. Nah, itu kita coba troubleshooting gitu. Itu yang masalah di portnya kah atau masalahnya di backbone-nya kah. Nah, itu salah satu hal-hal teknis dari admin gitu. Nah, ada fun fact menarik nih. Di
sebagai admin itu aku tuh kemampuan teknisnya nggak terlalu banyak. Kalau mungkin mungkin aku tipe orang yang belajar sambil jalan ya. Jadi buat teman-teman yang aduh aku nggak bisa ngapa-ngapain jadi admin, nggak apa-apa, nanti kita ajarin. Benar nggak Mas Dejan? Bener Mungkin banget tadi Mas Alex. Mas Dejan ngerasain gimana tadi Waduh, sehari jadi admin. waduh. Jadi tadi guys, FYI for your information, aku tuh magang jadi admin guys. Seru sih, aku suka banget. Karena aku nggak dilepas aja, aku juga dikasih tahu nih, ayo Jan kita ke sini, kita ke sana. Jadi dibimbing oleh Mas Alex tentunya guys. Sama ada koor sepuh admin itu. Nah, itu Ah, kalau teman-teman mau siapa itu tahu, Mas Alex? kalau mau teman-teman mau tahu, join admin. Itu dia. Iya. Jadi salah satunya ya tadi itu benerin jaringan, ya mau crimping kah atau narik kah. Beuh, keren banget suhuku. Aduh, ini siapa nih fansnya Mas Alex? Makin banyak nih. Waduh, makin tidak terkontrol. Aduh, Oke, aduh, aduh. menyiapkan keperluan untuk praktikum seperti software apa saja yang perlu diinstal. Nah, benar. Jadi tiap semester itu kita ada maintenance besar-besaran. Kita coba hapus-hapusin atau update-updatein software yang mau dipakai. Misal ada nih Aslab algoritma gitu, praktikum algoritma. Itu nanti request ke admin untuk ngupdate software, misal Mas butuhnya Jenny versi 212 gitu. Nah, itu admin yang ngupdatein gitu. Atau mungkin praktikum web, Mas kita nggak pakai PHP lagi, bahasa jelek gitu. Itu kalau kita Waduh. buka, kita mual-mual gitu, mau muntah gitu. Kita mau pakai Node.js, nah itu admin yang installin gitu. Oke. Jadi kalau misalkan mungkin teman-teman ada keluhan kayak, aduh softwarenya tua, softwarenya ini, aduh admin kerjanya ngapain sih? Nah itu bukan salah kita ya, itu karena memang PC-nya jelek. Jadi kita mau ngupdate kayak gitu Waduh. itu nggak bisa. Mas itu ada Kita yang juga bilang, Bang, install GTA 5. Waduh, nah, gimana tuh, Mas? Nah, aduh, aduh, kacau-kacau, Mas. aduh, ini orang-orang yang install GTA 5 nih yang jadi bahaya nih karena kita harus ngapus-ngapusin. Mas, OS-nya ganti Linux. Nah, kebetulan itu juga ide kami kemarin. Coba kamu nanti join admin, nanti kita ganti OS-nya jadi Linux. Tapi dengan Ada. catatan kita juga harus ngajarin ke asisten sama praktikannya untuk bisa mengoperasikan sistem operasi Linux. Nah, Mas Jajan tahu nggak sih apa sih maksudnya Linux? Oh, aku tahu sih, Mas. Cuman sekedar tahu aja kalau Linux itu sebuah sistem operasi. Udah, cuma sampai situ, Mas. Jadi kalau mungkin teman-teman yang jarang dengar jaringan itu, jarang berkecimpung di jaringan, mungkin agak asing ya. Tapi Linux itu sistem operasi yang fleksibel itu. Jadi kalau misalkan Windows itu udah ada aturan-aturannya gitu, berat gitu kan. Nah, misalkan atau Mac OS itu yang ngikut sama Apple. Nah, Linux itu bisa kita kustomisasi sesuai dengan kebutuhan kita. Makanya dia lebih ringan. Ini sepertinya yang menyarankan menjadi OS Linux nih kayaknya paham jaringan nih. Boleh tuh daftar admin, bener nggak Mas Dejan? Iya, bener banget tuh, Mas Alex. Udah, langsung daftar aja. Langsung daftar. Bener, bener, bener. Selanjutnya, rela bangun pagi demi laboratorium tercinta. Nah, ini karena misal case-nya kemarin nih, kita UTBK kan harus standby. Itu kan UTBK dari pagi. Nah, kita mau nggak mau kan harus bangun dari pagi. Biar ketika ada permasalahan itu, kita bisa langsung turun tangan ke lab gitu. Terus kelima, bisa ketemu Mas Alek tiap hari. Nah, ini benefit paling penting. Iya nggak, Mas Dejan? Wah, ini dia, Mas, yang aku tunggu-tunggu dari tadi. Poin kelima, Mas. Iya. Itu Soalnya dia. soalnya aku sekarang jarang ditemuin, susah. Itu kenapa ya? Karena ngurus ngurus lab. Jadi teman-teman, nah ini pengagum Mas Alek gitu kan, fans Mas Alek. Itu Nah, kalau itu mau dia. ketemu aku, join admin. Nanti kita ngobrolin banyak hal. Betul, betul, Mas. Betul, Mas. Terakhir bisa ngadem sekaligus kerjain tugas di lab gitu. Nah, itu ya sama aja kayak asisten teman-teman, jadi punya unlimited akses ke lab gitu, teman. Nah, tadi kayak tadi kan, aku ada meet MSIB gitu. Aku pulangnya setengah 6 atau enggak, aku pulang jam 9 malam dan nggak dimarahin gitu selama koordinasi sama satpam. Jadi punya tempat yang apa ya? Yang nyaman itu untuk ngerjain tugas atau untuk produktif. Karena kan kadang kalau kita pulang ke kos itu atau pulang ke kamar itu kan mager ya. Iya nggak Mas Dejan, ngerasa mager nggak?
Kalau misalkan di kamar nih, nah, mager nggak Mas Dejan? Oke, sorry Mas. Kayaknya internet aku agak nge-lag nih. Oh Cuman iya. bener Mas, aku kalau di kamar pasti bawaannya mau tidur Mas. Gimana itu Mas ya? Nah, makanya kita nongkrong di lab ngerjain semuanya di lab gitu. Nah, Nih, iya Mas, benar-benar. bener. Nah, cuman minusnya kalau misalkan aku unlimited, aku di ini apa nih? Aku di kamar enak rebahan santuy sambal nugas sampai ketiduran. Nah, Sambal? bohong nih Waduh, Sujatmiko nih pembohong nih. Nih Sujatmiko pembohong-pembohong. lama-lama rusuh banget nih Sujatmiko. Aduh. Aduh, kacau Cuman nih Mas, ya yang itu, rusuh-rusuh. walaupun unlimited akses, tetap tahu waktu gitu, hargain satpam yang ngejalanin job desk-nya untuk menjaga kampus kita tercinta. Bener nggak Mas Dejan? Betul banget Mas Alex. Ini ada yang ngomong nih Mas, ruangan asisten baru ya Mas ya? Jadi makin Iya nyaman benar. dong Mas kalau kayak gitu. Waduh, mantap Mas kalau Eh, gitu Mas. sekarang ruangan asisten baru udah kayak co-workspace profesional. Jadi teman-teman yang Widih. beneran butuh tempat yang cozy, oh iya, Wih, cozy. itu dia Mas, cozy. Iya. Tempat yang nyaman untuk apa namanya produktif. Nah, langsung aja join ke asisten atau admin. Bener nggak Mas Dejan? Bener banget Mas Alex. Nah, mungkin untuk Katanya eh, admin nginep di kampus Mas. Nah, eh, gimana tuh Mas? eh, eh, boleh, 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 selama izin ke satpam atau ke Batari gitu, ke Betul, bosan, betul. ke atasan. Selama ketika nginep jangan sampai parkir motor di area mobil. Nah, Waduh. itu nanti dimarahin satpam pagi-paginya tuh. Satpam Oh susah Mas. gitu ya Mas. Makanya Waduh. pakai seragam asisten laboratorium. Bilang, Waduh, privilege, privilege. iya bilang aja bawahan Pak Awang gitu. Oh, sekarang kajurnya Waduh, baru, sekarang kajurnya baru, sekarang kajar kajurnya baru, baru. kajar baru. Pak Herianto. Nah, mungkin ini tadi ya belum belum sempat kebahas juga. Jadi selama aku jadi asisten atau jadi admin, apa sih privilege-nya? Widih. Sejauh ini yang paling kerasa banget itu adalah kok benefit non material ya, kayak ketemu sama adik-adik terus ngajarin itu, kepuasan batin ketika ngajarin dari mereka yang nggak bisa itu. Kedua, terus temanku itu dapat jodoh itu dari dari jadi asisten tuh. Tahu nggak Jan? Temen, temen Mas ya? Iya, Temen dong. Bukan teman, diri sendiri teman, dong. Temen ya. Bukan teman diri ya, bukan sendiri. aku. Aku kan orangnya tulus. Bukan. Aku Oh, betul, masa aku betul. jadi asisten buat nyari jodoh kan? Betul, gak mungkin dong seorang Oh, Mas mungkin. Alex. Temen Nggak pasti kan mungkin. Mas. Aku mah masih jomblo, jadi teman-teman yang ngefans sama aku masih jomblo ya. Boleh, boleh. Ayo guys. Boleh. Nah, teman-teman teman-teman yang join pakai kuota terus paketnya habis, nggak apa-apa ya, di live aja nanti nonton record. Tapi makasih banget udah mau hadir. Ya nggak Mas Dejan? Makasih guys, makasih. Nah itu Makasih ya. teman-teman temanku yang Betul dapat banget jodoh Mas dari Alex. sini nggak satu dua gitu. Barangkali nih ini khusus informatika nih Jan. Aku mau ngomong dulu nih. Waduh, gimana tuh Mas Alex? Nih Boleh informatika silakan kan Mas. kadang kadang kita kan engineer. Mungkin bisa back 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 ke our presenter Mas operator. Aduh itu admin tampan. Nah ini kan kelihatan banget gitu. Informatika sama SI. Lihat, informatika ini engineer banget nih. Kelakuannya tuh urak-urakan. Ini SI tuh rapi kan, ganteng. Mungkin buat Gak anak-anak gitu Mas. informatika Gak yang usah. mau ketemu jodoh yang enak dilihat, atau nggak jodoh gitu, teman-teman mau ngajar anak-anak yang rapi gitu, yang nyaman dilihat gitu, teratur, mungkin bisa ikut Aslek. Jadi teman-teman nanti bisa ngajar SI atau dapat partner SI, itu kan lebih wah gitu dibanding ngelihat tuh, lihat tuh engineer banget kan, IF tuh, lihat tuh. Gak gitu lah Mas. Yes juga aku lihat banyak yang rapi-rapi kok Mas. Nggak, itu memang setelan engineer kayak gitu. Pak Waduh, Simon waduh, sudah waduh. mengafirmasi. Tapi buat anak Waduh, SI, sudah. kalau buat anak SI lah, apaan dong rugi dapat anak IF? Enggak, mungkin kalau misalkan kalian bosen gitu kan dengan keteraturan, nah, mungkin kalian butuh warna, dari hidup kalian itu butuh anak IF. Anak IF lucu-lucu.
Coba teman-teman lihat di Medsos Betul, anak-anak GF lucu-lucu. Kelakuannya betul, ada betul. aja. Betul, Mas. Aku punya pengalaman nih, Mas, kalau boleh cerita dikit ya. Aku punya praktikan namanya Martin sama Faisal, Mas. Waduh, itu dua bocah itu lucu sekali, Mas. Kenapa tuh? Coba ceritain tuh. Ya kelakuannya ada aja, Mas. Ayo, ayo kalian berdua. Ada aja, Mas, kelakuannya, Mas. Nah, contoh Jadi bikin contoh kelasnya seru gitu, Mas. contoh praktikan lucu di IF nih ya, di pas aku ngajar itu pas bikin laporan tuh bisa-bisanya anak-anak itu masukin pesan WhatsAppku ke deskripsi tugas. Bayangin, Wah, deskripsi tugasnya selamat wah, malam sobat-sobat burung hantu. Ada emotnya lagi. Ya Allah. ya Aduh, Allah, ada emotnya. ada Aduh, kacau, kacau, emotnya. Mas. Itu salah satu pengalaman menarik juga pas koreksi itu karena kita kan nyoret-nyoret gitu kan, terus bacain. Nah, itu seru tuh. Kalian Seru lagi, eh, bener-bener. kalian bisa apa ya? Bisa ngelihat ekspresi anak-anak itu sambil nyoret gitu kan ya. Gitu. Kalian bisa mau jahil nih, gabut gitu kan. Aduh, aku mau jahil nih. Terus nah itu pas koreksi itu sambil pura-pura ini nih banyak salah, ini banyak salah gitu. Hiburan, sekalian hiburan. Praktikannya Betul, loh betul, lucu betul banget, banget nih, Rek. Mas Wah, Alex. lah. Sejatiko ini aktif banget ya. Iya ya, siapa yang sudah Bitcoin ya? Mulai curiga aku, Aku, Mas. aku yakin anak IF nggak mungkin anak SD kayak gitu. Itu anak IF baru. Siapa tahu, Mas, bisa jadi loh. Nggak mungkin Miss Jatmiko anak IF nih, yakin Aduh, aku. aduh, aduh. Yakin aku. Nah gitu. Lanjut. Ada lagi nggak yang mau dibahas nggak? Hmm, mungkin itu aja yang seingatku, Mas. Hmm. Oh iya, jadi admin itu kalau misalkan teman-teman ada kerjaan eventual ya, eventual itu yang bukan sehari-hari. Misal kayak kemarin jaga UTBK atau maintenance besar-besaran, itu tuh selalu ada uang makan. Nah, jadi cocok banget buat teman-teman yang anak kos, susah makan gitu kan. Nah, jadi ketika jadi admin, kadang terpenuhi gitu uang makannya. Bener nggak? Iya nggak sih Mas Dejan? Bener banget nih, Mas Alex. Aku minta maaf ya, Mas Alex, sebelumnya. Kalau misalnya Mas Alex nanya nih, aku nggak jawab karena aku nge-lag, Mas. Jujur. Aduh, nah itu kenapa Dejan nge-lag tapi nggak ini nggak ke solve karena Dejan bukan admin. Coba Dejan admin pasti tersolve. Nah, itu dia, Mas. Aduh, kayaknya aku emang harus join admin, Mas, sekarang, Mas. Aduh, Itu dia, jangan Mas. dong nanti slot anak-anak diambil aduh. Benar, benar, benar. Aku kasih ke teman-teman aja. Oke, ini aja. Mungkin teman-teman yang masih penasaran bisa nanti tanyain di sesi Q&A. Pastinya dari uang UKT kita Wak. Memanfaatkan uang UKT. Lanjut, lanjut. Lanjut, lanjut. Operator, Lanjut. tolong ya. Next, next. Next, next. Nah, mungkin kalau tadi teman-teman ngerasain itu tuh cuma cerita dari kita gitu, pengalaman kita nggak yang real, kita kasih testimoni langsung dari asisten-asisten atau admin yang udah lulus dari informatika. Boleh banget, Mas Alex. Mungkin bisa di next nih slide-nya nih. Nah boleh Mas Dejan, improve impersonate impersonate. Waduh, waduh. Mas Willy ya? Mas aku impersonate Mas Willy, Mas. Oke, nggak apa-apa ya. Aku coba ya, Mas ya. Aku coba ya. Ya boleh boleh. Oke, jadi di sini Mas Willy megang kucing. Nggak ada, Cari Mas. Aku nggak kucing. ada kucing, Mas. Nggak ada, Waduh, Mas. Beneran anggap deh. anggap aja ada kucing, anggap aja ada kucing. Oke, anggap ya. Kita anggap ada kucing ya. Oke, ini kucingnya, Mas ya. Ini kucing Ya ya. ya. Hmm. Oke, jadi ini testimoni dari Mas Willy Ardianto, asisten dan admin laboratorium angkatan 2019. Oke. Jadi kalau mau dapat pengalaman dan Suara jaringan Mas Willy baru, nggak gitu, Jan. Suara Mas Willy nggak kayak gitu. ada yang bangga. Oh, nggak Agak gitu ya, Mas ya? agak turun, suaranya nggak terlalu seberat itu. Oke, agak turun. Oke, Pitch agak berat pitchnya berarti ya. pitchnya rendah, pitchnya rendah. Oke, oke. Sebelumnya aku minta maaf dulu ya sama Mas Willy kalau misalnya impersonate agak kurang nih ya, Mas Willy ya. Oke. Jadi kalau mau dapat pengalaman dan jaringan baru, yuk daftar jadi aslab. Selain bisa mendalami ilmu lebih dalam dengan ngajarin yang lain, kamu juga bisa jadi mentor buat mahasiswa lain yang pastinya rewarding. Seru kan? Buruan daftar. Nah, Nah, gitu Mas Alex. nah gitu teman-teman. Jadi buat
teman-teman yang mau dapat jaringan gitu kan, dapat rewarding, buruan daftar. Ini salah satu Mas Willy ini salah satu asisten yang ngebantu aku banget buat ngerjain pra-TA matkul Metopel. Wih, di. Jadi Mas Willy itu ngasih ngasih akses biar aku bisa nge-remote monitor PC yang ada di lab. Jadi aku bisa ngakses perpustakaan UPN dari kosku gitu. Karena remote kan kalau misalkan perpustakaan UPN diakses dari sini kan nggak bisa. Nah, Mas Willy itu ngasih ngasih akses yang bisa nge-remote PC di lab biar aku bisa baca-baca skripsi cutting gitu. Ini itu salah satu. Idi, keren banget Mas Alex. Aku mau dong, aku juga mau dong. Nah, itu jadi salah satu privilege jadi aset gitu, ketemu sama cutting. Suhu. Oke, Suhu, lanjut, lanjut, suhu, lanjut, suhu. lanjut. Oke. Nah, tadi kan aku disuruh impersonate Mas Willy. Gak adil dong kalau misalnya Mas Alex gak impersonate yang selanjutnya. Iya nggak Mas? Mas aja aku doang, Mas. Tapi kan ini cewek, jangan masa aku impersonate Mbak Lah, Dita sih. gimana ya Mas ya? Gak apa-apa lah. Bisa, bisa. Aku yakin. Ayo, Mas Alex bisa. Loh, Aku yakin. masa masa impersonate? Nah, nanti Mbak Dita marah. Masa Mbak Dita jadi kayak Mas-mas Jawir Sunda kayak gini kan? Waduh, enggak dong, Aneh. Mas. Gak apa-apa, Ya, gak apa-apa. Enggak. ya Mbak Dita tahu. gak bakal marah kok. Tenang aja. Ya kalau kalau ada Mbak Dita join atau Mbak Dita nonton, mohon maaf ya Mbak Dita kalau aku impersonate-nya salah atau impersonate terlalu gimana gimana. Oke. Eh, capek-capek. Bentar, bentar Mas. Bentar Mas. Ini ada yang Aduh, aneh nih. Kalau apa tadi tuh? tuh suara Mas Willy kan berat kan. Ini kalau Mbak Aduh, Dita tuh rambutnya panjang, Mas. Masa yang rambut pendek aduh. kayak Masa gini, aku Mas? nyari rambut sih, Jan? Kamu nih aneh-aneh banget. Aku nggak ada rambut, nggak ada rambut. Adanya filter. Kayak filter Wah, ini aja ya. boleh deh, Ntar, boleh ntar. deh. Aku cari Boleh, filter boleh, yang boleh. bisa ganti jadi rambut deh. Aduh, 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 aduh. Semoga tidak diupload ke YouTube dan dilihat orang ya. Mas Alex ini lucu banget, gemes. Idi, emot guys yang gemes sama Mas Alex. Ayo, spam emot guys. Ini aku jadi Mbak Dita nih. Mbak Dita kan kalau cerita suka semangat gitu kan. Kalau Mbak Dita kan Oke. semangat nih. Aku udah lepas kacamata nih. Terus ngatanya dengan penuh semangat kan. Capek-capek kuliah informatika tapi malah nggak dalamin bidangnya. Rugi dong. Makanya ayo daftar jadi aslep. Dijamin ilmu nambah, relasi nambah, pengalaman apa lagi? Jelas tambah. Yuk daftar. Siapa tahu dapet jodoh juga loh. Aku nggak kuat. Aku nggak, aku nggak kuat. Udah ya, mohon maaf ya Mbak Dita kalau misalkan lebay ya. Nggak Maaf. apa-apa ya. Nah, jadi jadi Mbak Dita ini salah satu aslep yang dapat benefit ketemu jodoh. Jadi dia itu jadi Nah, couple couple goals akademik gitu loh. Kamu tahu nggak idi. Jan? Gimana tuh Mas? Aku juga Jadi pengen sih. Mbak Dita itu kenal sama pacarnya yang sekarang itu karena join asisten. Jadi pacarnya itu sama-sama asisten. Idi, bisa gitu ya Mas ya? Nah, tuh gara-gara jadi aslep, dia bisa keterima QA at Berjalan tuh. Dia bahkan sebelum lulus aja udah dapat kerjaan. Ya kenapa Pak? Ya karena asisten. Gitu. Idi, keren, keren, keren Mas. Mm-mm. Mbak Dita ini salah satu cutting yang sering ngasih info tips, lowongan kerja gitu, info tips magang atau company-company yang red flag. Ya, karena Mbak Dita ini walaupun udah lulus masih sering nongkrong di ruang asisten itu sekadar untuk berbagi ilmu gitu sama kita semua. Seru nggak Mas Dejan? Wah, seru banget sih itu Mas Alex. Tapi aku lihat nih di chat ada yang mau bilang pacaran sama Mas Alex. Wah, Sujat Miko ini agak anarkis ya Mas. Aku lihat ya Mas ya. Boleh, boleh. Agak Nanti kalau berbahaya ini. kalau join jadi asisten nanti jadi pacar aku boleh, boleh. Waduh, 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 waduh. Boleh, boleh. Pokoknya siapapun yang menjadi pacar aku boleh, boleh. Aku pacar Oke, kalian semua. waduh. Boleh next aja nggak? Udah cringe banget ya, aku udah malu banget. Oke.
Lanjut, lanjut. Oke, selanjutnya ada Mbak Putri, technical writer dari PSTA. Nah, tadi kan udah aku nih. Tadi kan dari impersonate aku kan. Masa sih aku lagi kan nggak mungkin kan, Jan? Nggak mungkin Betul, kan? Mas. Betul, Kamu betul dong. banget. Nggak Kamu mungkin dong, dong. nggak mungkin Mas Apalagi Alex ini lagi SI yang impersonate kan. 2017 senior kamu. Betul, Lulusan pertama betul, SI betul loh. banget, Mas. Sikat Jan. Betul, betul. Jadi gini, Mas, durasi. Sekarang udah jam 8.02, Mas. Wah, durasi ini takutnya aku kepanjangan, Mas. Nanti video YouTube-nya terlalu panjang, bahaya juga, Mas. Dan Wih, aku menghargai cuttingku. SI akan 2017. Wih, makanya aku bacain biasa aja ya, teman-teman. Jadi, kalau kata Mbak Putri dari SI 2017, asisten laboratorium, ayo brosis daftar aslet. Gak usah malu, gak usah ragu, gak usah takut. Selain jadi mentor buat mahasiswa lain, ini bisa jadi tiket utama nih buat dimentorin lebih dekat sama dosen-dosen loh, dan bisa buat nambahin poin di CV kalian juga. Yakin? Masih nggak mau daftar? Gas! Nah gitu Mas Alex. waduh, keren banget tuh. Kalau teman-teman nggak tahu Agip, itu tuh salah satu PT-nya Astra. Nah, Astra itu salah satu company yang diidam-idamkan anak-anak informatika. Jadi, teman-teman kalau mau CV-nya bagus bisa dilirik sama sama company join Aslab. Kenapa? Ya karena kita menyandang nama laboratorium, jadi lebih menarik di CV. Benar nggak Mas Dejan? Betul banget Mas Alex. Betul, betul, betul banget. Kayak contohnya udah ada nih. Masa iya masih nggak percaya? Iya nggak Mas Alex? Betul, 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 betul. Lanjut. Nah, ini mungkin terakhir dari Mbak Julia. Teman-teman bisa baca sendiri. Mbak Julia bilang, buat kalian yang pengen nambah pengalaman sekaligus nambah relasi, tapi bingung mulai dari mana, cocok banget daftar jadi aslep, guys. Selain kerja bareng mahasiswa dari beberapa tingkat, bisa ngobrol santuy juga sama dosen, ngasah ilmu dan skill ngoding juga. Lanjut kalian kembangin sendiri, ikut lomba-lomba dan kegiatan lain, juga bisa, karena info-info yang ada di situ itu cepet dan banyak banget. Pokoknya, banyak yang bisa kalian dapat di sini dan nggak ada ruginya buat dicoba. Jangan lupa daftar ya. Jadi testimoni-testimoni ini kan inline kan, sejalan sama yang udah kita ceritain tadi di fun fact sama benefit dari asisten dan admin. Bener nggak Mas Dejan? Ini kayaknya Mas Dejan ini nge-like nih. Waduh, iya, sorry, sorry Mas. Betul Mas. Yang tadi aku dengar Mas bilang sejalan kan? Iya, betul banget, sejalan. Jadi kita nggak ngibul ya Mas ya? Enggak, Nggak ada kita nggak gitu. ngibul-ngibul kita. Oke, lanjut, lanjut. Apalagi soal yang tulus tadi kan Mas, nggak ada ngibul kan itu? Nggak ada, kita tulus banget, Ya, tulus banget. tulus. Kita Tulus nggak aja. ada kita nggak ada ngajar karena ada adik tingkat yang cantik dan kita incar, nggak ada, nggak ada. Gitu, nggak ada kayak gitu. Nggak ada, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada, Misal nggak kita, ada. kita lagi kader nih, lihat aduh Di ini next, cantik nih, akhirnya aku request Mbak aku pengen ngajar itu, nggak ada kayak gitu, nggak ada kayak gitu, nggak ada, nggak ada, nggak ada, nggak ada. ada. Nggak bisa, Lanjut, nggak lanjut, bisa, lanjut, nggak bisa lanjut. kayak gitu. Waduh, kayaknya udah mulai ini nih Mas. Lanjut aja, lanjut. Ayo di next. Testimoni video. Kenalin, aku Sazi ya. Aku juga mendaftar sebagai seorang asisten lab di IF ya. Nah, aku mulai jadi asisten itu mungkin di sekitar tahun 2020. Alasan aku daftar jadi asisten karena waktu di semester awal aku tuh tersentil sama salah satu kalimat seseorang. Beliau bilang gini, IF tuh nggak kekurangan orang pinter, cuma kekurangan orang yang pinter transfer ilmunya. Jadi iya, aku tertantang buat memenuhi kekurangan itu. Dan aku pikir, siapa tahu aku bakal jadi resource yang rare di antara semua orang yang pinter di IF. Pengalaman apa sih yang aku dapat selama jadi asisten? Jawabannya sangat banyak ya. Apalagi waktu aku jadi asisten, itu selalu ditempatin sama Mbak Tari di kelas yang beda-beda tiap semesternya. Menurutku itu pengalaman yang sangat mahal. Karena aku diberi kesempatan buat belajar adaptasi, manage waktu, ngambil keputusan, objektif, dan ya, belajar banyak hal dan mengingat materi perkuliahan di satu waktu yang sama dan dibayar. Hal positif apa sih yang aku dapat selama jadi asisten? Apa ya? Banyak sih. Pertama,
privilege yang pasti ya. Ada privilege tambahan, bisa akses web tanpa sungkan, padahal cuma buat ngadem. Tahu password wifi yang koneksinya kencang, bisa dapet koneksi dekat sama dosen, dan ya punya wadah buat belajar semaksimal mungkin, baik itu hard skill maupun soft skill. Manfaat di tempat kerja atau di dunia kerja gitu. Apa sih yang paling kerasa mungkin selama jadi asisten tuh, kalau bener-bener manfaatin waktunya buat belajar ya, yang belajar benar-benar dimanfaatin waktunya gitu. Contohnya apa? Contohnya kayak meningkatin soft skill gitu, seperti public speaking, contohnya kayak gitu. Nah jadi pas terjun di dunia kerja itu ngomongnya udah lancar dan maknanya mudah dicerna, jadi orang bisa lebih mudah percaya dan ya lebih enak negosiasi sama kamu gitu. Nah karena banyak kondisi di mana percuma kamu pinter tapi dunia nggak bisa lihat value kamu, cuma gara-gara kamu nggak bisa ngomong gitu. Oke, itu sangat-sangat teoritis, tapi manfaat realnya apa sih? Oke, gini, aku kasih tahu. 80% lamaran yang aku kirim itu lewat Glance, dan semuanya masuk kandidat terpilih. Dan aku lolos di setiap undangan interview. Terima kasih. Nah gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman perhatiin tadi Mas Haji bilang IF itu pastinya jurusan ya. Jurusan informatika tuh nggak kekurangan orang-orang pinter, tapi kurang orang yang pinter yang mau transfer ilmunya. Makanya Mas Haji pengen jadi SDM yang rare, orang yang pinter yang mau transfer. Makanya tadi kita apa di awal bilangnya, Jan, asisten itu apa? Aduh, Dejan ini kemana, Dejan? Asisten itu adalah orang yang tulus. Gitu. Jadi Mas Haji itu Bener salah banget satu nih orang. Mas Alex. Itu penting banget ya. Jadi banyaknya keuntungan non material. Udah lanjut. Mungkin karena udah waktunya udah mepet juga. Biar teman-teman bisa Q&A. Halo, perkenalkan nama saya Vita Dery. Saya asisten lab laboratorium UPN tahun 2015 sampai 2018. Sekarang saya bekerja di PT Bank Negara Indonesia sebagai asisten manajer di bagian application developer. Tujuan saya dulu kenapa ingin menjadi asisten lab laboratorium, karena saya ingin lulus dari UPN. Tidak hanya sekedar lulus, saya ingin lulus sebagai salah satu mahasiswa cendekiawan UPN. Manfaat yang saya dapatkan ketika menjadi asisten adalah ketika lulus, alhamdulillah langsung diterima bekerja. Kemudian ilmu-ilmu ketika saya menjadi asisten pun dengan mengajarkan teman-teman dan adik-adik tingkat juga saya terapkan ketika mengajarkan atau transfer knowledge kepada rekan-rekan kerja saya. Untuk adik-adik informatika, mari bergabung menjadi bagian dari asisten laboratorium informatika UPN Veteran Yogyakarta. Nah, gitu teman-teman, keren banget ya sih dari Mbak Yovita Dery. Beliau ini ikut asisten lab, habis lulus langsung keterima di PT BNI. Nah, itu kenapa? Karena CV-nya ada laboratorium jurusan informatika. Waduh, keren banget sih Mas Alex kalau kayak gini. Jadi teman-teman yang mau lulus bisa langsung kerja, buruan daftar jadi asisten atau admin di lab jurusan informatika. Boleh next, Mas Operator. Nah, gini. Mungkin teman-teman ngerasa kayak, aduh asisten pusing banget, aduh asisten 4 tahun. Ya nggak? Mas Operator, suaranya bisa dikecilin dikit. Dikecilin, jangan di-mute. Kecilin aja. Nah, boleh. Segitu. Udah tadi itu. Nah, mungkin teman-teman ngerasa kayak, aduh jadi asisten selama seumur hidup, jadi asisten pusing, jadi asisten banyak tanggungan. Enggak kok. Jadi di Awards Momen ini kita pengen nunjukin ke teman-teman bahwa jadi asisten atau jadi admin itu seru. Bener nggak Mas Dejan?
Bener banget nih Mas Alex. Nah, itu di foto paling kiri itu ada Mbak Dita tuh, ada Dejan tuh. Itu Waduh, ngapain tuh, Jan? iya lagi. Nah, jadi itu guys, di foto paling kiri itu ada aku dan Mbak Dita dan teman-teman lain. Jadi itu kita lagi rafting guys. Jadi kita lagi rafting, itu tuh adalah eh, pembekalan asisten kayak gitu. Nah, Jadi Mas Alex ada nggak waktu itu kira-kira? nggak ada, aku waktu itu ngurus kader. Wah, Aku tidur itu. Aku pengen gratis ikut nggak? kan. Aku pengen ikut tapi Nah, aduh, aku ngurus kader, aku lebih sayang kader jadi. Aduh, maaf ya teman-teman, aku nggak ikut. nah, aku lihat tuh Mas Alex tadi di chat ada yang ngomong, ada yang nanya gratis nggak? Tenang aja teman-teman. Selama teman-teman jadi asisten ataupun admin itu gratis, semua ditanggung biaya oleh jurusan. Iya nggak Mas Alex? Iya, oleh UKT. Enggak, lanjut. Jurusan Mas ya gitu. Ya, Dan ya. bukan itu aja Mas. Sebenarnya di momen itu tuh ada momen seru juga Mas. Karena kita kan rafting tuh sama dosen-dosen ya Mas ya. Hmm, Ada momen di mana Pak Kodong Mas tahu Pak Kodong? Itu tahu dia tahu. loncat ke raft orang lain Mas. Terus Waduh. akhirnya raftnya kebalik semua Mas. Waduh itu lucu banget Mas asli. Ketawa dulu dong. Hahaha. Iya, Kapan lagi kan ngelihat dosen maksudnya gitu kan? Kapan lagi kita ngelihat dosen eh, iya ya betul. lanjut itu karena waktu Lanjut udah lanjut mepet, lanjut. kita face aja ya, kita ceritainnya face aja ya biar teman-teman bisa nanya Boleh juga. boleh boleh. Oke, yang tengah ini latihan persiapan sebelum ngajar. Jadi ini di sini ada Mas Yuda atau Yuda Komang lagi ngajarin gimana nyeting apa ya access point. Nah, teman-teman yang ngambil yang baru yang angkatan 2023 itu pasti ngerasain modul baru kan. Kalian belajar buat Ya WiFi pakai betul. access point kemarin. Nah, asistennya juga baru tuh, baru belajar kemarin. Kenapa? Karena ini modul baru. Ini seru nih, pulang-pulang sore-sore tuh kita nongkrong gini. Biar apa? Biar kita bisa menyampaikan materi kepada kalian dengan proper gitu. Terus yang atas ini, ke Bener atas. banget Mas Alex. Nah, kalau ke atas ini Dejan pasti nggak tahu. Iya, aku nggak tahu Mas. Apa tuh Mas? Jadi Nah, penasaran aku. itu ada mbak-mbak cantik tuh, itu kelihatan kan. Itu yang tengah itu. Nah, itu adalah bos kita semua itu. Itu adalah the only one yang harus kita hormati ketika jadi asisten atau admin. Ini foto admin. Itu adalah betul. Ini foto admin. Biasanya admin ya kalau misalkan eventual ada momen, biasanya Mbak yang cantik ini mengajak kita untuk makan-makan. Jadi teman-teman kalau misalkan nanti join asisten Idi. atau admin, teman-teman bisa berkesempatan ketemu sama Mbak-mbak yang cantik ini. Siapa namanya ya? Nanti kita spill di open Q&A. Boleh banget Mas. Yang penting di spill ya Mas ya. Iya, lanjut. Nah, yang kiri ini itu cerita ketika persiapan UTBK. Jadi kita ngadmin ya, ngadmin. Aku nyebutnya biasanya ngadmin. Yang kiri itu, nah itu ada foto aku, tuh ada foto masyarakat itu kita lagi bersihin lab, masangin UPS, pokoknya ngadmin lah. Kita nyiapin lab biar bisa dipakai UTBK. Nah, yang tengah itu foto pembekalan zamanku. Jadi pas rafting itu pembekalannya zamannya Dejan angkatan 2022. Nah, kalau zamanku itu ke tebing breksi nonton. Nah, aku yang mana coba di zoom tuh yang tengah yang pakai baju ungu. Nah, masih ganteng banget tuh. Nah, ini kita nginep di sana. Kita cerita-cerita, kita lebih kenal sama kating-kating gitu. Kenapa ya? Karena kita nginep bareng gitu. Malam-malam kita cerita hantu gitu. Temanku ada tuh yang sipit tuh di belakang tuh, Mas Rafli Cavarera itu disuruh cosplay jadi Konghucu pada saat itu sama abang-abang biar akrab itu. Jadi kita ada sandiwara 4 agama waktu itu. Nah, itu di Waduh, bawahnya tuh waduh, ada waduh. ada Pak Kahim tuh kalau informatika tuh. Nah, itu ada Pak Kahim tuh. Nah, itu kan ada Pak Kahim. Itu Pak Kahim itu malamnya tebing breksi nginep pembekalan, besok paginya dia jadi ini presidium sidang. Capek banget itu Pak Kahim tuh. Nah, itu seru banget kan? Seru nggak Jan kelihatannya?
Seru Seru kan? banget sih Mas kalau Oh, aku itu di lihat. depan tuh ada mbak-mbak cantik tuh. Wah, banyak pokoknya tuh. Ada pokoknya tuh ada Mbak Dita tuh kan ada. Nah, ini adalah momen momen ketika Mbak Dita pertama kali kayaknya ya seingatku untuk kenal kenal sama pacarnya yang sekarang. Karena waktu itu kita bakar-bakar, Waduh. makan sosis, makan bakso gitu kan. Nah, di situ momennya cerita-cerita. Lanjut ke yang kanan. Nah, ini momen-momen ketika udah ngajar. Biasanya iya ya, ini durasi katanya. Ini langsung. Ini misalnya habis ngajar terus foto-foto sama anak-anak. Boleh. Seri. Lanjut. Boleh. Durasi katanya durasi. Kasihkan ngobrol. Durasi. Ini Terlalu. yang Iya, kanan itu kasihkan ngajar. ngobrol Mas nih. Yang kanan itu ngajar, yang kiri itu foto asisten di studio bareng-bareng. Ini zaman-zaman belum ada SI. Ini foto seragam asisten zaman dulu. Yang kanan itu yang biru foto seragam asisten zaman sekarang. Bagus kan? Oke. Lanjut. Bagus Mas. Nah, ini pembekalannya zamannya Dejan gitu. Rafting, arum Nah, jeram bener Mas. Ya. di sungai itu. Lanjut. Nah, durasi katanya. Sorry. Nah, ini adalah sesi yang teman-teman tunggu-tunggu. Jadi teman-teman yang punya pertanyaan terkait gimana sih tipsnya atau alurnya apa aja sih, tesnya ngapain aja sih? Mas, aku IP-nya belum 3 gitu. Di bawah 3 aku boleh daftar nggak? Nah, ini teman-teman tanya aja di sini. Nanti kita coba bantu jawabin. Kalau bisa raise hand, ngomong. Kalau misalkan ragu, di chat aja. Bener nggak Mas Dejan? Bener banget Mas Alex. Ayo teman-teman bisa langsung aja Hmm. on mic atau enggak di chat boleh. Langsung tanya-tanya aja ke kita. Betul. Ini yang teman-teman yang hadir di sini praktikannya aku atau praktikannya Dejan atau praktikannya asisten-asisten yang lain boleh lapor ke asistennya masing-masing bilang minta poin keaktifan gitu Mas. Kata siapa? Kata Mas Alex. Boleh. Nanti kita kasih poin plus ya Mas ya. Iya, kita kayak pasti poin keaktifan. Oke. Pertama ada dari fansnya Mas Alex. Mas mau tanya baju asap turunnya kapan? Nah, baju asap itu turunnya 1 tahun ketika kalian sudah mengajar. Selanjutnya, Brian Zahran Putra, tesnya ngapain aja Mas? Nah, waduh, tes apa dulu nih? Tes admin apa tes asisten? Karena beda. Dua-duanya. Oke, kalau dua-duanya mungkin bisa bantu jawab ke Mbak Mbak, Mbak Tari untuk ngejawab ada tes apa aja gitu. Boleh Mbak Tari bisa bantu jawab? Boleh. Oke. Selamat malam semuanya. Tadi Malam. tanya tesnya ngapain aja ya. Untuk saya jawab dulu untuk yang asisten itu pertama ada seleksi uji kompetensi. Di sana sebetulnya bukan ketika teman-teman nggak bisa, nanti misalnya ada beberapa uji kompetensi yang akan kita berikan, misalnya ada algoritma, ada jaringan. Teman-teman nanti akan diberikan 2 soal itu dan teman-teman tidak harus untuk mengerjakan keduanya. Jadi nanti teman-teman bisa memilih minat teman-teman itu lebih kemana sih. Lebih bagus kalau misalnya memang dua-duanya. Seperti itu uji kompetensinya, nanti ada seperti itu. Terus akan dilakukan di lab untuk uji kompetensinya menggunakan PC di lab gitu. Kemudian untuk setelah uji kompetensi, nanti teman-teman juga akan diuji cara mengajar di lab gitu ya. Jadi micro teaching di lab dan nanti yang menilai itu adalah tim-tim seleksi dari asisten seniornya gitu. Dan terakhir nanti akan ada sesi wawancara dan sesi wawancara ini nanti yang akan menentukan teman-teman ini diterima atau tidaknya. Jadi wawancara ini nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang memang harus dipertimbangkan apakah teman-teman nanti diterima atau tidak. Seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya admin mungkin bisa dari Mas Alex sendiri yang jawab ya, Mas Alex ya. Ya, buat admin kita ada tes tulis sama, tapi kita tuh 1 hari semua gitu, tes tulis, habis tes tulis, tes praktik, habis tes praktik, tes kerja tim, habis tes kerja tim ada wawancara gitu. Jadi pada hari itu tuh kita usahain semuanya jalan itu tesnya. Nah, waktunya kapan?
waktunya sebelum UAS, nanti diinfoin lagi kalau teman-teman join daftar admin itu. Jadi nanti di grup, ada grupnya nggak sih Mbak kalau misalkan yang daftar tuh? Sementara baru yang asisten dulu ya, karena yang admin kemarin terakhir cek belum banyak, jadi kita nunggu pendaftar lainnya dulu, baru nanti kita buat grupnya. Jadi sementara baru yang grup asistennya dulu, seleksi asistennya dulu. Karena kita Kalau pisah ya, supaya informasinya nggak kecampur-campur. benar-benar. Kalau nggak teman-teman bisa pantauin IG dari lab jurusan kita. Apa tuh Mbak IG-nya Mbak? Lab JIF.UPDK. Nah, jadi teman-teman bisa tuh curi-curi informasi duluan dari IG di sana. Nah, kemudian ada lagi nih yang nanya nih Mbak, kalau IP-nya di bawah 3 boleh ikut nggak Mbak gitu? Kalau IP semester satunya kan banyak anak-anak 2023 belum keluar tuh IP semester barunya Mbak. Gimana tuh kalau kayak gitu? Oke, khusus untuk yang angkatan 2023, teman-teman bisa langsung daftar aja ya, karena untuk ketentuan IPK itu sebetulnya lebih ke angkatan 21 dan 22 ya. Kalau untuk yang 23 kita maklumi karena memang yang semester berapa tuh 2 ya? Duanya memang belum keluar gitu. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya belum memenuhi syarat yang semester satunya, nggak apa-apa di-apply aja. Nanti kita pertimbangkan juga kok. Karena kita juga dicek lagi administrasinya nanti. Betul banget. Jan baca Jan, Bismillah Jan tuh nanya apa Jan? Gimana Mas? Nah, ya, bacain tuh pertanyaannya Bismillah tuh. Oh, ini nih yang paling banyak nih. Batas pendaftarannya kapan ya? Bukan. Kuota yang keterima asisten berapa ya Mas? Kuota. Eh, Kotanya berapa tuh Kira-kira Batari yang berapa tuh? tuh Mas? Nah, oh ya, teman-teman, Batari itu adalah Mbak yang Nah, cantik tadi. Jadi nah itu dia. kuota kuota yang akan diterima itu kurang lebih untuk angkatan 2023 itu kurang lebih ada 12 sampai 15 asisten. Kemudian mungkin untuk yang 22 sampai 21 kurang lebih ada 5 asisten gitu. Jadi teman-teman silahkan bergabung dan silahkan menunjukkan bakat dirinya untuk bisa terpilih jadi asisten lab. Mungkin aku suka pertanyaannya Bismillah nih. Jadi tadi Mbak Tari kan singgung juga untuk nunjukin bakat atau potensinya jadi asisten. Ini cocok sama pertanyaan Bismillah. Mas mau nanya gimana caranya supaya yakin dan nggak insecure ini mau daftar. Jadi, nah kalau teman-teman insecure gitu tapi punya minat untuk nunjukin potensi jadi asisten, daftar aja dulu gitu. Jalanin aja dulu gitu. Kalau misalkan teman-teman ngerasa insecure dulu juga sainganku suhu-suhu gitu, suhu-suhu ngoding gitu. Dan pada saat di asistennya tadi ada micro teaching kan, tes ngajar gitu. Nah, pas micro teaching itu fun fact nih ya. Aku tuh pas ngajar itu salah nerangin. Jadi aku tuh ngotot aku bener kok gitu ketika asisten kan dites sama asisten kan, terus asistennya proper jadi praktikan. Nah, jadi pas micro teaching itu aku ngotot kayak aku bener kok ini udah sesuai modul, ini udah yang paling bener gitu. Terus ditegur lagi, Mas kayaknya salah. Enggak kok ini udah paling bener gitu, aku bilang gitu. Sampai 5 kali teguran, ngotot aku tetap bener, baru mungkin asisten yang ngujinya mungkin gatel mungkin ya. So dikasih tahu itu tuh salah gitu. Harusnya waktu itu materi materi if harusnya if itu sama dengannya 2 nggak 1 gitu. Wah, di situ aku malu gitu, di situ aku insecure, aduh masa lagi ngajar salah ngotot lagi, bisa-bisanya aku bilang ini yang paling benar gitu, ini udah sesuai modul gitu. Aku udah nggak ada expect bakal keterima sih, karena ya masa ngajar ngotot salah gitu. Cuman waktu itu aku ngeles, oh ya udah maaf gitu, asisten juga ada salahnya gitu. Jadi kita saling belajar. Nggak tahu kenapa tuh keterima, mungkin Mbak Tari juga yang lebih tahu ya. Jadi jangan insecure, let it flow aja, jalanin aja, kasih yang terbaik. Aku aja bisa keterima kok. Bener Ini banget tuh Mas Ales. jalur Karena itu ada. gimana pun kita asisten itu kan juga manusia ya Mas ya. Jadi juga ada salah. Ya nggak Mas Alex? Benar, benar, benar. Nih, terus pertanyaan kemudian, Mas mau nanya, ada isu kalau daftar asisten laboratorium itu di random ya kelasnya, nggak bisa ambil bidang.
Nah, itu gimana Mbak Tari? Untuk sistem KBM semester ini gimana tuh Mbak? Iya, untuk apa tadi ngajarnya ya, ngajarnya kalau yang pasti teman-teman nanti setelah keterima jadi asisten itu ngajarnya adalah mengajarkan apa yang sudah teman-teman dapatkan. Intinya itu. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah dapat praktikum algoritma, sudah dapat praktikum web, kemungkinan teman-teman akan mengajar praktikum itu gitu. Kemudian nanti kalau misalnya udah dapat algoritma web, kemudian ada struktur data, ada PBO, teman-teman akan nambah lagi nih naik tingkat. Jadi teman-teman tidak akan terus-terusan ngajar algoritma. Itu kenapa makanya jadi asisten itu kita harus mau berkembang, harus mau mempelajari hal-hal baru ya. Jadi karena setiap random nanti. Misalnya semester awal teman-teman akan ngajar algo karena teman-teman baru dapatnya algo dan web misalnya. Terus kemudian naik tingkat lagi semester berikutnya teman-teman sudah dapat struktur data dan PBO misalnya, teman-teman akan ngajar di antara kedua itu. Nah, terus gimana pertanyaan Mbak, aku benar-benar tidak bisa nih di PBO misalnya itu. Itu bisa dipertimbangkan, cuman memang kita juga akan menyesuaikan gitu. Misalnya kalau memang benar-benar nggak bisa, nanti akan kita pasangkan dengan asisten yang eh, jagonya di situ gitu. Jadi kalau misalnya nggak bisa, nggak akan bertemu dengan itu. Tapi teman-teman harus belajar itu tetap. Harus belajar itu nanti akan dipasangkan dengan asisten senior yang memang bidangnya di situ gitu. Jadi teman-teman nggak usah takut karena ngajar itu kan berdua ya. Jadi ada temannya kalau nggak tahu bisa diskusi gitu. Benar banget. Jadi sama kayak diceritain Mbak Tari ya. Jadi itu fleksibel aja, itu bisa dipertimbangkan itu sesuai dengan kondisi teman-teman dan situasi pada saat itu. Kalau misalkan teman-teman nggak bisa dan tetap harus ngajar itu, nanti teman-teman dapat partner yang jago. Jadi teman-teman bisa coba dorong batasnya juga, belajar lagi, lebih paham lagi. Gitu. Karena teman aku juga salah satunya dulu pas jadi praktikan itu bingung gitu PBO, pas jadi asisten karena ngajar akhirnya dia belajar lagi, dia jadi paham PBO gitu. Terus ada pertanyaan apa lagi nih Mas Dejan? Apalagi ya Mas Alex ya? Uji kompetensi materinya apa aja Mas? Terus waktu micro teaching pengujinya dari dosen atau aslab? Nah, itu gimana Mbak Tari itu? Ada yang nanya, uji kompetensi materinya apa aja Mas? Terus waktu micro teaching pengujinya dari dosen atau aslab? Oke, untuk materi jelas adalah materi-materi yang sudah pernah teman-teman pelajari di praktikum. Misalnya teman-teman di semester genap kemarin, ganjil, karena besok teman-teman kalau misalnya daftar, teman-teman keterima, besok ngajarnya di semester ganjil ya. Jadi di ganjil itu ada algoritma, misalnya ada basis data. Nah, uji kompetensi materinya seputar yang ada di praktikum ganjil gitu. Jadi teman-teman di ganjil kemarin teman-teman ada algoritma, ada basdan, nah teman-teman pasti akan dapat materi itu. Nanti materi-materi yang akan diujikan pasti akan diinfokan terlebih dahulu ya teman-teman supaya teman-teman juga ada persiapan. Terus untuk micro teachingnya pengujinya dari eh, yang menilai nanti dari senior-senior aslab. Tapi kadang-kadang kalau memang dosennya tidak sibuk, mereka kadang-kadang datang untuk lihat gitu ya, tapi tidak secara apa namanya tertulis menilai gitu tidak. Dosen paling nanti di akhir ya teman-teman kalau secara tidak langsung, kalau misalnya nanti list-list teman-teman sudah terkumpul yang daftar itu juga akan menjadi eh, masukan dari dosen. Jadi kita juga tidak hanya melihat dari hasil praktikumnya, tapi bagaimana teman-teman di kelas sehari-harinya juga gitu. Jadi kita perlu banyak observasi ya untuk menjadikan teman-teman asisten itu karena teman-teman nanti akan menjadi mentor untuk praktikan-praktikan lain. Setidaknya teman-teman harus sangat siap untuk bisa jadi asisten gitu. Bener banget. Jadi teman-teman intinya nanti itu yang ujinya tuh senior, tapi kalau misalkan dosennya lagi santai ada gitu. Materinya ya materi dari apa yang teman-teman udah pelajari gitu. Kalau misalkan yang diganjil ya tadi udah disebutin sama Mbak Tari, materi-materi diganjil. Terus ada pertanyaan apa lagi tuh Mas Dejan tuh yang baru tuh? Nah, ini nih Mas.
Ada yang mau nanya, kalau materi tes micro teachingnya boleh milih sendiri dan dipersiapkan dari sekarang nggak? Atau bakal ditentuin panitia saat hari H? Ya, gimana tuh, Mas Alex? Nah, mungkin Mbak Tari bisa jawab ya, karena ini administrasi atau aturan-aturan dari seleksi itu Mbak Tari. Kalau Betul untuk banget. materi tes micro teachingnya nanti akan diinfokan sebelum teman-teman tes. Jadi nanti teman-teman juga akan milih di antara yang kita tentukan. Misalnya tadi sama seperti uji kompetensi juga ada algo, misalnya ada basis data, nanti teman-teman akan diminta mempersiapkan salah satunya. Tapi bukan berarti teman-teman hanya akan menjelaskan satu. Karena terkadang nanti random dari timnya sendiri, dari tim seleksinya yang di lab itu nanti akan minta menjelaskan atau mempertanyakan atau misalnya nyeletuk untuk bertanya eh, mungkin mata kuliah lain gitu ya untuk selingannya. Jadi harus teman-teman persiapkan. Tapi untuk materi teman-teman memang harus fokus pada salah satu materi yang nanti akan kita siapkan gitu. Oke, gitu ya teman-teman. Intinya persiapin aja yang terbaik gitu. Itu info lebih lanjut nanti Betul mungkin ada banget, di Mas grup. Alex. Lanjut, permisi Mas, untuk transkrip nilai itu kita minta ke TU atau gimana ya? Ya betul banget teman-teman. Untuk transkrip nilai sekarang udah nggak bisa dari Bima. Oh boleh SS dari Bima nggak Mbak? Boleh. Oh boleh. Mm-mm. Kalau transkripnya ada di Bima boleh SS. Tapi kalau misalkan transkripnya nggak ada, sekarang kan udah nggak ada menu transkrip. Itu minta belangko ke Desia, ke fotokopi yang di depan kampus 2, gerbang kampus 2 yang di belakang. Itu minta belangko transkrip sama fotokopi KTM buat minta transkrip ke TU. Jadi nanti ngisi belangko dulu minta di Desia sama fotokopi KTM. Nanti dikasih transkripnya. Tanggal berapa ya Mas buat tesnya? Apakah setelah UAS? Untuk tanggal tesnya baik itu admin maupun asisten sebelum UAS ya Mbak. Iya, betul, sebelum UAS. Jadi nggak akan ganggu jadwal kalian gitu. Jadwal belajar kalian pas UAS. Kemudian tanggal apa lagi? Udah ya. Pas udah jadi Ada yang asep nanya nih, Mas. boleh. Nah, itu. Pas udah jadi atlet, boleh keluar dari atlet nggak ya? Nah, gimana tuh, Mas? Nggak tahu ya. Coba, mungkin Batari bisa lebih detailnya. Cuman dari aku pribadi, seingatku nggak ada alasan untuk keluar sih. Misalnya dari aku ya, sebagai asisten dari POV asisten, karena asik, tulus, menyenangkan gitu. Misalkan aku mau magang, itu bisa cuti ngajar dulu gitu, ngobrol sama Mbak Tari gitu, izin buat nggak ngajar dulu 1 semester. Jadi nggak ada alasan buat ini ya, buat keluar gitu. Misal nggak paham materinya, itu bisa dikomunikasikan juga sama Mbak Tari, misal tukeran ngajar sama teman kita atau kita dapat partner yang GG gitu. Jadi dari aku pribadi, dari POV dari asistennya sendiri, nggak ada paksaan untuk akhirnya aku mau keluar sih, nyaman-nyaman aja di asisten. Tapi untuk prosedur resminya gimana tuh Mbak Tari? Oke, kalau untuk prosedur resminya, karena kan masuk ke dalam asisten lab itu komitmen ya, teman-teman. Apalagi kalau teman-teman sudah megang kelas, kan nggak mungkin kelasnya tiba-tiba tinggal gitu ya. Nah, kecuali memang teman-teman ada magang, dan itu pun harus sudah mengajar 2 semester baru boleh magang. Kalau nggak di semester, berapa magang itu? 5 5 ya. Oke, di semester 5 itu baru teman-teman boleh magang, dan nanti teman-teman juga bisa tukeran atau bisa request jadwal. Biasanya kalau teman-teman asisten yang lain, karena magang dia bisa request, misalnya Mbak aku request di hari apa, jam berapa, gitu aja, seperti itu juga bisa. Ya, tapi kalau misalnya keluar dengan tanpa alasan yang jelas ya tentu aja nggak boleh seenaknya ya, karena kita asisten lab ini tuh kerja, bukan organisasi yang mungkin sama seperti Himatif seperti itu beda ya. Jadi kalau asisten lab ini kita sama seperti teman-teman mendaftar kerja gitu. Makanya kenapa setelah lulus teman-teman asisten lab ini menjadi pengalaman pekerjaan pertama teman-teman gitu. Makanya banyak asisten-asisten lab yang lulus ketika kerja langsung diterima karena sudah berpengalaman gitu kan. Ngajar itu kalau misalnya dari
semester 3 sampai dengan lulus udah berapa tahun tuh gitu kan ya. Pengalamannya udah 2 tahun, hampir 2 tahun sampai 3 tahun gitu. Nah, itu juga nggak bisa seenaknya ya. Jadi kalau misalnya saya sering dapat eh, pertanyaan dari HRD yang didaftar oleh teman-teman asisten. Nah, HRD-nya itu yang menghubungi saya bagaimana bertanya, bagaimana teman-teman ketika bekerja di lab, bagaimana apa namanya pekerjaan teman-teman di sana gitu. Jadi saya bisa menjawab seadanya. Jadi kalau misalnya nanti sudah lulus, terus daftar pekerjaan dan HRD-nya menghubungi saya akan menjawab sesuai dengan yang teman-teman kerjakan di lab gitu. Nah, gitu teman-teman. Karena asisten itu profesional, kata kuncinya adalah nggak bisa seenaknya. Jadi mungkin bisa mungkin, tapi dalam kasus spesial yang chance chance Ya, betul kemungkinannya betul. kecil banget. Dan tadi salah satu privilege juga teman-teman bisa istilahnya dipromosikan ketika HRD itu nanya ke Mbak Tari bisa ngejual kalian gitu, dalam tanda kutip, karena kalian udah bekerja sebagai asisten selama 2 tahun gitu nggak Mbak? Betul betul. Itu. Terus selanjutnya kalau dapat partner apakah selalu dengan angkatan di atas kita atau bisa yang setara? Nah, kalau partner itu ya tadi disesuaikan dengan kondisinya. Kalau teman-teman memang dibutuhkan partner yang jago, bisa angkatan atas, bisa yang setingkat gitu. Atau teman-teman eh, apa gitu itu bisa. Itu partner itu disesuaikan dengan kondisi kalian. Benar nggak, Mbak? Betul, dengan Nah, iya. jadwal-jadwal teman-teman karena kan kuliah itu beda-beda ya. Dan kalau misalnya untuk yang angkatan baru seperti 2023 gitu yang baru-baru jadi asisten itu nanti akan tetap dipasangkan dengan seniornya dulu karena nanti teman-teman akan diajarkan bagaimana mengelola praktikan, nilainya, terus mengelola eh, apa kondisi-kondisi tertentu. Nanti teman-teman akan diajarkan dulu selama 1 semester. Nanti di semester berikutnya baru teman-teman bisa berpartner mungkin dengan seangkatannya gitu. Nah, benar banget. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau misalkan nanti dipasangkan dengan abang-abang atau kakak-kakak kalian gitu. Yang kalian takut, aduh, takut nggak bisa ngimbangin, nggak kok. Nanti diajarin, ditemenin itu. Atau kalian khawatir sama yang seangkatan, aduh yang seangkatan kurang suhu nih, sama-sama nggak suhu. Nggak. Jadi fleksibel aja, teman-teman bisa minta bantuan kita, bisa minta dimentorin. Pokoknya jadi asisten itu Joshua, pokoknya bagus gitu. Ada lagi nggak yang mau bertanya? Mungkin ini Mbak, Apa? kita belum ngejelasin tentang alur pendaftarannya itu ngapain aja sih, kalau dari asisten gimana, kalau dari admin gimana, tahapan-tahapannya, tanggal-tanggalnya itu gimana sih Mbak? Oke, untuk tahapan-tahapannya, pertama kan teman-teman harus download formulir dulu ya, kemudian diisi. Eh, jangan lupa juga isi nomor WhatsApp-nya karena nanti teman-teman akan di-invite ke grup untuk tahu informasi-informasi yang akan di-share. Kemudian nanti setelah itu kita tunggu tanggal insya Allah untuk uji kompetensinya itu tanggal 27 ya, 27 Mei ya, 27 Mei. Kemudian setelah uji kompetensi kita akan break dulu. Setelah itu insya Allah akan uji micro teaching di tanggal 3 Juni. Jadi sebelum UAS tuh ya. UAS itu tanggal 10 ya kalau nggak salah. Jadi 3 Juni itu kita micro teaching. Setelah micro teaching nanti jedanya mungkin tidak akan terlalu jauh. Kemudian nanti kita akan wawancara gitu. Nanti insya Allah sebelum sebelum UAS atau mungkin pas hari-hari UAS kita akan baru share untuk siapa aja yang keterima itu. Kalau dari admin kurang lebih sama, teman-teman harus download formulir dulu, formulirnya sama, pilih jadi admin, terus ngisi G-form-nya, pilih jadi admin, jangan lupa WA-nya. Kemudian untuk tes dari admin habis daftar itu ada tesnya itu sama sekalian wawancara itu di tanggal 8 Juni hari Sabtu sebelum UAS ya. Jadi habis itu baru nanti pengumumannya mungkin antara bareng atau asisten duluan. Jadi teman-teman nanti kalau admin nggak panjang bertahap, jadi satu hari aja sih. Jadi disiapin aja. Gitu kalau jadi admin. Ada lagi nggak yang mau bertanya?
Oke, mungkin mau nambahin ya, untuk yang uji kompetensi itu kan dilaksanakan tanggal 27 ya. Nah, mungkin itu masih hari-hari kuliah. Nanti untuk teman-teman yang memang ada kuliah, ketika sudah masuk di grup seleksi asisten, nanti bisa ngelis nama gitu, dan nanti akan dibuatkan surat izin untuk mengikuti uji kompetensi, kalau misalnya bertabrakan. Gitu. Jadi jangan lupa untuk cantumin nomor WhatsApp-nya di formulir yang akan di-upload. Oh ini Mbak ada yang nanya nih, katanya aku udah daftar Mas, udah ngisi form tapi belum diundang ke grup WhatsApp, itu nggak keterima kah katanya gitu Mbak. Sabar ya, karena Waduh. kemarin aku kurang kurang sehat, jadi belum belum ngecek lagi. Jadi nunggu nunggu yang lainnya dulu. Nanti pasti diundang. Kalau nomor WhatsApp-nya udah benar pasti diundang. Nah gitu teman-teman, jadi bukan karena bukan nggak keterima, memang baterainya lagi bed rest kemarin. Jadi Kita jangan doakan Mbak berkecil Tari hati semoga ya guys bisa ya. cepat sembuh ya. Amin. 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 Nah, gitu aja teman-teman. Mungkin karena waktunya udah nyerelek ya. Kalau bahasa Sundanya udah mau habis gitu. Udah lama juga. Kalau teman-teman ada yang masih penasaran, masih pengen nanya-nanya, boleh hubungin kita. Ada CP-nya di poster. Nah, atau juga Betul. teman-teman bisa nanyain Mbak Tari langsung. Bisa nanyain IG-nya, jangan lupa follow lab.jif.pnyk. Teman-teman feel free nanya sebebasnya. Pokoknya kalau teman-teman masih penasaran, hubungi aja CP-nya. Kalau misalkan mau nanya Mas Dejan, itu kan Mas Dejan ganteng nih, sekalian, nah itu boleh Waduh, hubungi Mas Dejan. nggak gitu Mas. Oke, Bismillah, oke. manifestasi lolos jadi Asrep yang tulus dan tanggung jawab 2024 sampai lulus sampai jadi alumni Asrep. Amin. Kita doakan semoga Amin. bisa keterima ya. Ya, harus Itu lulus ya guys ya. Harus lulus, harus tulus. harus tulus. Nah, for your information, sebenarnya kita ada hadiah, bener nggak? Nah, bener banget Mas Jadi nggak Alex. Mbak hadiah? Jadi nggak hadiahnya Mbak Tari? Iya, iya boleh. Boleh. Jadi buat teman-teman yang udah nanya tadi, yang udah tanya tadi, nanti kita pilih siapa yang pertanyaan terbaik, 2 orang pertanyaan terbaik kita kasih e-money gitu dalam bentuk pulsa atau dana atau Shopify, nanti bebas teman-teman. Nah, untuk yang terbaik mungkin nanti Mas Operator bisa pilih dan chat secara personal, minta nomor HP atau nomor rekening yang bisa dihubungi itu. Mungkin Mas Operator bisa milih sendiri ya mana yang terbaik. Bebas Mas Operator. Kita serahin ke Mas Operator ya. Iya. Bebas Mas Operator. Pokoknya yang terbaik aja Mas Operator. Jadi buat teman-teman yang nanya, tadi jangan bersungkan ya. Kalian jadi salah satu kandidat untuk mendapatkan hadiah. Benar. Bener banget Mas Alex. Nah, itu Mas Operator di chat aja, di chat private orangnya, terus biar orangnya nanti ngehubungin Mas Operator nama aslinya sama nomor teleponnya gitu. Itu aja sih. Jadi tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Kayak lama-lama lama-lama freak juga ya. Nah, Ya, nah 2 orang ya Mas Operator ya, jangan lupa ya. Nah, karena waktunya udah mau habis juga, udah bagian akhir juga, teman-teman mungkin udah mau istirahat juga, udah mau mempersiapkan. Terakhir mungkin aku pengen nyampein ini penting banget. Kalau ada apa-apa, kalau teman-teman ragu, teman-teman coba aja dulu, nggak usah takut. Setidaknya ketika teman-teman nyoba, nyeselnya itu karena tidak mempersiapkan dengan baik. Nyeselnya itu karena gagal gitu. Nyeselnya itu lebih bisa diukur dibanding nyeselnya karena telat nyoba. Bener nggak Mas Dejan? Bener banget. saya Mas, sorry Mas, aku ngelek keluar. Nah mungkin gitu aja. Oke, bisa dilanjut aja mungkin Mas Alex. Ya habis ini kita foto-foto dulu, kita abadikan momen pada malam hari ini. Jadi biar teman-teman yang join bisa ngerayu asistennya untuk ngasih nilai keaktifan dari foto bareng-barengnya itu. Gitu. Jadi teman-teman bisa aktifkan kameranya.
pakai pose terbaik. Ya baru join ya nggak apa-apa, langsung aja. Kita foto dulu. Mas operator, yang aku remove spotlight dulu boleh? Kita mode galeri, kita foto. Yuk, boleh yuk. Aduh, begal skuter tuh. Aduh, siapa tuh begal skuter? Tuh, Faisal Dani. Nah, nanti foto-foto ini teman-teman kasih ke asistennya, Mas minta keaktifan, Mbak minta keaktifan gitu. Kata Mas Alek gitu. Boleh, boleh, boleh. Wah, IFF ramai banget tuh IFF. Waduh. Oh, di Kiki ini Ruhul. Ayo yang lain mana yuk? Kita on cam, kita foto. Mas operator boleh dikasih aba-abanya untuk foto. Oke, mungkin buat teman-teman bisa diaktifkan dulu kameranya. Kita bakalan foto bareng. Eh, eh, benar, benar. Oke, oke. Di sini ada 4 slide. Mungkin untuk slide pertama, 1, 2, berikutnya untuk slide kedua, 1, 2, untuk slide ketiga, 1, 2. Oke, mungkin itu untuk dokumentasinya. Waktu dan tempat aku kembaliin lagi buat Mas Alek. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah hadir, yang menyempatkan waktunya. Semoga teman-teman di sini lebih tahu tentang lab gitu, mau daftar, dan semoga yang daftar bisa diberikan hasil yang terbaik. Amin. Karena waktu sudah menunjukkan akhir juga, aku Alex dari Informatika 2021. Dan aku Dejan dari Sistem Informasi Angkatan 2022. Kami berdua pamit undur diri. Mohon maaf selama sesi berlangsung ada kata-kata atau tindakan yang kurang mengenakan di hati. Selebihnya kesempurnaan milik Tuhan Yang Maha Esa, kekurangan milik Dejan. Waduh, waduh, waduh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Dadah. Semoga bisa keterima. Jangan lupa daftar ya, daftar sekarang. Daftar guys, daftar. Daftar, daftar.